Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Amerika Serikat, pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Yanri Subekti. Yanri, apakah aksi protes pro-Palestina ini masih terus berlangsung di sana, di universitas utamanya di Universitas Columbia? Ya, benar sekali, karena hingga saat ini mahasiswa di penjuru Amerika Serikat masih terus menggelar aksi demonstrasi protes pro-Palestina, dan sebagian besar diantaranya mereka mengikuti seperti yang dilakukan oleh mahasiswa di Columbia di kota New York, yaitu menggelar tenda atau melakukan perkemahan di dalam lingkungan kampus. Dan beberapa waktu terakhir ini, setelah aksi yang dimulai memasuki minggu kedua ini, pihak kampus akhirnya mengultimatum kepada para pengunjuk rasa mahasiswa yang menggunakan aktif di dalam kampus tersebut. Mereka apabila tidak bisa meninggalkan atau membuat tenda dengan tenggang waktu yang dekat, mereka akan dikenakan sanksi administrasi. Dan seperti di Columbia University, pihak kampus terakhir memberikan tenggang waktu pada pukul 2 sore, namun mahasiswanya semakin kemarin dari pantauan kami, ratusan mahasiswa Columbia University ini berangsek menuju atau memadati kampus tersebut menggelar aksi demonstrasi yang lebih besar, dan mereka menyatakan tidak akan meninggalkan atau menuruti apa yang dilakukan atau yang diharapkan oleh pihak kampus. Dan tadi malam sekitar pukul 1 mereka bahkan menduduki salah satu gedung di dalam kampus tersebut. Dan hal ini juga sepertinya tadi pagi dari informasi yang kami peroleh juga dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Mereka menduduki sejumlah gedung penting seperti perpustakaan maupun kantor dosen, dan mereka mereka meyakinkan atau ingin menunjukkan bahwa aksi protes akan tetap dilakukan. Sementara itu dari Gedung Putih memberikan respon dari apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa, terutama aksi menduduki gedung-gedung milik kampus, bahwa menurut dari juru bicara Gedung Putih menyampaikan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden sangat menghargai hak ataupun kebebasan berekspresi, asalkan aksi protes tersebut dijalankan secara damai dan memenuhi aturan atau sah, dan tindakan menduduki gedung ini adalah termasuk aksi protes yang tidak damai. Dan sementara itu, hingga saat ini mahasiswa masih aktif menggelar demo, dan sejumlah ataupun beberapa perguruan tinggi ini merespon dengan reaksi yang berbeda-beda. Di antaranya adalah mereka meminta atau menghubungi pihak penegak hukum atau kepolisian setempat untuk membubarkan aksi demonstrasi meskipun di dalam kampus. Dan ini yang memicu banyaknya mahasiswa yang terpaksa diamankan ataupun ditangkap, dan kemungkinan akan didakwa tindakan kriminal ataupun bisa beresiko untuk ditahan oleh pihak kepolisian. Namun sejumlah perguruan tinggi juga mengadakan pendekatan dengan bernegosiasi, diantaranya setelah bertemu dengan aksi pengunjuk rasa, pihak kampus memberikan ultimatum deadline dengan memberikan tenggang waktu tertentu untuk meninggalkan kampus, karena aksi mereka sudah mengganggu aktivitas belajar mengajar. Dan juga sebagian besar kampus-kampus di Amerika Serikat ini akan menggelar seremoni wisuda bagi mahasiswanya, dan sebagian besar kampus-kampus tersebut menggunakan tempat-tempat atau lokasi yang saat ini diduduki oleh mahasiswa untuk menggelar aksi demo atau protes. Dan bahkan beberapa kampus sudah membatalkan acara wisuda bagi mahasiswanya karena aksi mereka. Dan ini tentunya bagi kampus-kampus yang lain, mereka berupaya agar seremoni wisuda tersebut bisa tetap berjalan, dan aksi protes mahasiswa bisa membubarkan diri secara sukarela.
Kenana. Yandri, apa sebenarnya yang kemudian menjadi penyebab atau memicu aksi protes pro-Palestina ini nampaknya justru sulit dibendung, bahkan semakin masif dan semakin banyak begitu yang mengikuti turut serta dalam aksi protes ini? Fenomena menggelar aksi dengan mendirikan tenda ini adalah fenomena terbaru dan bisa dibilang merupakan berawal dari apa yang dilakukan oleh mahasiswa di Columbia University. Kembali ke 2 minggu yang lalu, 17 April, secara diam-diam mahasiswa Columbia menggelar tenda. Dan aksi yang dilakukan secara damai ini oleh pihak rektor langsung direspon dengan menggunakan tindakan paksa dengan menggunakan atau mengerahkan polisi kota New York. Di mana 30 jam setelah aksi mereka langsung dibubarkan secara paksa dan lebih dari 100 mahasiswa terpaksa ditangkap. Dan ini yang memicu aksi protes dengan menggelar perkemahan di seluruh penjuru kampus di Amerika Serikat. Dan ini adalah merupakan mungkin titik keparahan atau kesabaran dari mahasiswa melihat berbagai aksi protes yang dilakukan oleh warga Amerika Serikat maupun mahasiswa yang mengecam aksi genosida oleh Israel tidak digubris atau tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Akhirnya mereka melakukan aksi protes yang lebih ekstrim yang bisa menimbulkan atensi dari pemerintah. Dan memang benar aksi Gaza Solidarity Encampment atau perkemahan di dalam kampus ini benar-benar menarik atensi atau perhatian pihak pemerintah Amerika Serikat. Bahkan di seluruh dunia mereka memberikan atensi bahwa hampir secara serentak mahasiswa kampus-kampus, bukan hanya kampus-kampus biasa, tapi kampus-kampus prestisius ternama di seluruh negara bagian. Di negara bagian Amerika Serikat ini banyak sekali masing-masing negara bagian yang memiliki kampus-kampus terbaik. Ini mereka mengikuti atau menggelar aksi protes demonstrasi secara serentak dengan tuntutan yang hampir seragam, yaitu mengecam akan tindakan genosida yang dilakukan Israel yang menimbulkan korban puluhan ribu korban jiwa, anak-anak maupun wanita atau rakyat sipil. Dan juga mereka menuntut agar aksi ataupun pertikaian peperangan antara Hamas dan Palestina, antara Hamas dengan Israel ini segera dihentikan. Dan juga sebagian besar di antara mereka menuntut agar pihak kampus, institusi mereka memutuskan hubungan kerjasama, investasi dengan perusahaan-perusahaan maupun institusi atau perguruan tinggi Israel. Karena mereka menganggap bahwa hubungan kerjasama tersebut ikut mendukung aksi genosida yang dilakukan oleh Israel yang hingga saat ini terus memakan korban jiwa anak-anak maupun warga sipil tak berdosa. Yandri, lalu kalau tadi kita bicara soal atensi, apa respon yang sudah ditunjukkan oleh pihak pemerintah melihat aksi protes mahasiswa pro-Palestina ini yang kemudian cukup masif, berlangsungnya bahkan dalam waktu yang cukup lama, begitu Yandri? Pihak media ataupun pemerintah Amerika Serikat sepertinya hingga saat ini masih belum menangkap atau seperti harapan dari ekspresi mahasiswa yang menggelar unjuk rasa, yaitu mengecam ataupun menarik investasi, memutus hubungan dengan institusi atau perusahaan Israel. Namun mereka memandang bahwa aksi-aksi protes yang dilakukan mahasiswa di kampus ini sudah mengganggu aksi proses belajar mengajar, dan juga mereka melihat aksi-aksi mereka cenderung untuk meningkatkan rasa kebencian terhadap warga ataupun umat Yahudi, atau istilah mereka adalah gerakan antisemitisme, di mana ini merupakan suatu hal yang sama sekali tidak bisa ditolerir oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan ini tentunya menambah rasa kekecewaan dan lebih meningkatkan ataupun memotivasi mahasiswa untuk tetap menggelar aksi demonstrasi, meskipun pihak kampus telah mengancam akan memberikan sanksi administrasi, namun mereka sepertinya tidak
peduli karena apa yang dilakukan dalam aksi protes tersebut sepertinya masih belum direspon dengan baik oleh pemerintah Amerika Serikat. Ya, Nana. Baik, terima kasih Yanri Subakti mengabarkan dari New York, Amerika Serikat.